Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Tahukah kalian apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah sikap tengah dalam beragama. Tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan, tidak fanatik buta, dan tetap teguh menjaga nilai toleransi. Ia mengajarkan kita untuk hidup damai dalam perbedaan, menjaga harmoni tanpa mengorbankan keyakinan. Dan inilah kunci menjaga persatuan bangsa. Indonesia adalah bangsa yang dibangun di atas pondasi keberagaman. Perbedaan suku, budaya, bahasa bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang harus dijaga. Bapak ya, pendahuluan dulu, kita nanya namanya Bapak dulu. Ya, nama orang Jawa pendek sekali. Bapak saya kelihatannya agak pelit ngasih nama. Jadi hanya 7 huruf saja. Namanya Suwardi. Itu dilahirkan di Jepara, dibesarkan di Sumatera, di Lampung. Nah, proses penuaannya ada di sini, di Lombok. Yes. Mengakhiri semua perjuangan hidup di sini lah, gitu. Terus apakah ini Bapak emang izinnya agamanya emang udah lahir Kristen atau gimana? Keturunan dari nenek moyangnya sebetulnya tidak dari Muslim. Kakek saya salah satu tokoh di Jepara, dan saya lupa itu tahun berapa, ambil keputusan untuk pindah ke agama Kristen. Jadi keluarga besar kami sebetulnya masih Muslim. Ya, termasuk keluarga dari istri saya. Karena Bu Helen itu keluarga besarnya ada di Kelano. Keluarga besar kami Muslim. Ya, ada yang Hindu juga, ada yang masuk Hindu juga keluarga. Tapi yang masuk Hindu dari keluarga Bu Helen, gitu. Jadi adiknya Bu Helen juga masuk Muslim. Jadi ini keluarga gado-gado yang akhirnya kita bisa mengerti masing-masing kepercayaan, masing-masing doktrin. Jadi kami selalu ada pertemuan juga, begitu.
Berarti sampai sekarang gimana hubungan Bapak dengan saudara Bapak yang mungkin berbeda? Apakah masih harmonis atau mungkin antara Bapak mungkin setiap harinya mungkin ada kegiatan untuk saling tetap membahas hal-hal yang emang berbeda dengan Bapak gitu? Tidak setiap hari untuk membahas yang berbeda, tapi biasanya kalau ada pertemuan-pertemuan keluarga, kami ada diskusi seperti itu. Tetapi yang kita lakukan adalah yang paling penting, membangun silaturahmi. Kepercayaan saya tidak bisa dipengaruhi oleh dia, dan dia juga tidak mempengaruhi saya, tetapi kami masih saling memegang ukhuwah yang bagus, yaitu silaturahmi yang memang harus dibangun dengan baik, seperti itu. Nah, kalau di Quran sendiri kan dijelaskan Tuhan itu memang menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, seperti itu. Tetapi bukan karena beda suku, beda bangsa lalu kita bermusuhan kan, termasuk di dalamnya dalam perbedaan keyakinan. Jadi memang perlu dijaga hubungan silaturahmi itu, karena dengan silaturahmi saja sebetulnya kita bisa menjadi akrab, kita bisa menjadi indah kan. Dengan silaturahmi kalian kita bisa tertawa kan, bagus gitu. Yang jauh menjadi dekat. Nah itu, ya itu sih. Jadi Bapak emang udah terbiasa ya dari dulu udah hidup di lingkungan yang multi religius ini, apalagi di sekitar Bapak kan sekarang di Lombok ya, yang emang agamanya itu kebanyakan Muslim. Betul. Adakah ajaran dalam Alkitab yang menjadi dasar Bapak dalam membangun sikap toleransi dan hidup berdampingan dengan umat Muslim? Ya, ada 2 ayat Alkitab yang itu selalu menjadi pegangan kami untuk membangun hubungan bukan hanya kepada Muslim, tapi kepada Hindu, kepada Buddha, Konghucu. Saya punya banyak teman dari Buddha, dari Konghucu, dari Hindu, Muslim apalagi ya, itu paling banyak dengan teman-teman. Ada 2 ayat yang dikatakan oleh Alkitab itu berkata begini: kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu hubungan kita dengan Tuhan. Nah, tetapi ada yang lain yang dikatakan, yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihlah sesama manusia, bukan kasihlah sesamamu Kristen, bukan kasihlah sesamamu Muslim, bukan kasihlah sesamamu Hindu atau Buddha atau Konghucu. Tapi nas itu, ayat Alkitab itu dengan tegas adalah manusia, bukan kelompok. Jadi siapa saja yang disebut sebagai manusia, dan ini harus kita kasih. Dan itu saya dengan Bu Helen beberapa tahun yang lalu ada anak Muhammadiyah dari Blitar, kami pelihara, bukan kami pelihara ya, kami kami ajak hidup bersama di rumah ini selama 4 tahun. Kalau puasa, Bu Helen akan menyediakan makan sahurnya, buka puasa dengan semua, ada esnya, ada macam-macam, apa itu namanya ya? Kolak ada. Ya pokoknya yang seperti itulah gitu. Kita sediakan tanpa kami harus meminta dia, karena kamu sudah tinggal di rumahnya orang Kristen, apalagi tinggal rumahnya pendeta, kamu harus jadi Kristen. No, bukan itu. Iya, bukan seperti itu. Ada beberapa. Teguh dari mana ya? Pucuk. Apa namanya, nasi uyung. Dari situ ada Narto, ya, dari Jawa juga. Lalu ada yang dari Tanjung, dari Bayan, tinggal di sini. Semuanya masih Muslim, gitu loh. Dan kami perlakukan yang sama, bukan karena dia anak orang lain. Kami perlakukan sama dengan anak saya juga, gitu. Kami makan apa yang kami keluarga makan, itu yang mereka makan. Apa yang mereka makan itu juga yang kami makan. Jadi tidak ada ruang khusus untuk menyimpan makanan, ini untuk yang Kristen, ini untuk yang Muslim, itu yang kita makan sama-sama. Ya, kami kan gini Mbak, saya itu
banyak belajar dari teman-teman moderasi di UIN. Ya, ada Pak Apep, ada Pak Agam, ada Pak Dimas dan beberapa teman-teman lain. Saya banyak belajar bagaimana membangun keberagaman gitu, satu dengan yang lain, membuat indah gitu. Itu sih. Kalau kita kan sekarang kita masih belajar, soalnya lingkungan kita semuanya alhamdulillah muslim semua, jadi belum terbiasa dengan yang berbeda gitu. Oke. Nah, kemudian gimana respon Bapak terhadap momen-momen atau keagamaan di Lombok ini, contohnya pas Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha gitu, gimana respon Bapak terhadap hari-hari besar Islam? Beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang sebetulnya sudah agak sepi. Setiap Kamis malam, ini warga di BTN ini, itu kan ada yasinan ya. Nah, yasinan, saya selalu diundang. Kami kumpul di situ, diundang oleh mereka, dan kami datang. Saya pakai sarung, saya pakai peci. Kalau Maulid ya. Kami dari panitia di sini, panitia musola di sini, kami dikasih tahu Pak Wardi minggu depan kami akan ada Maulid. Pak Wardi mau nyumbang apa? Biasanya 10 dus air, lalu ada makanan 2 dulang. Makan bareng di situ, gitu loh. Kalau Idul Fitri yang pasti saya kunjungan ke rumah keluarga, tapi juga kunjungan ke beberapa pejabat. Saya punya banyak sekali teman muslim di WA saya ucapkan selamat Idul Fitri. Idul Adha, potong sapi toh, di lapangan biasanya sampai 7 ekor kambing, 7 ekor sapi, kami kerja bareng di sana. Pulang dari situ saya dapat 1 botol. Iya, jadi itu cara-cara sederhana ya, tetapi itu kan bisa punya pesan yang dalam juga gitu. Seorang pendeta ikut potong sapi, ikut yasinan, ikut maulidan dan lain sebagainya. Itu sih. Sekarang mungkin teman-teman juga mau nanya, silakan. Pertanyaan dari mungkin bagaimana menurut Bapak apa saja tantangan terbesar dalam membangun dialog antara umat Muslim dengan umat Kristen? Tantangan pasti ada ya, tapi salah satu tantangan yang saya pikir sulit memang untuk ketemu adalah doktrin. Ya, doktrin Kristen berbeda sekali dengan doktrin. Tetapi ada beberapa sejumlah kesamaan-kesamaan, itulah yang memang perlu kita perkuat. Bukan memperbesar perbedaan-perbedaan, pertentangan-pertentangan itu. Ya kadang-kadang yang sering terjadi memang adalah kesalahpahaman ya, gitu, kesalahpahaman. Misalnya beberapa tahun yang lalu kami memberikan bantuan untuk korban, gitu, bantuan untuk orang yang berkekurangan. Tetapi bantuan-bantuan sosial seringkali dikasih setempel oleh teman-teman kita itu, oh hati-hati ini kristenisasi, dan kami pernah dikembalikan barang-barang itu karena dikasih label itu. Padahal kami dengan tulus untuk memberi, kami dengan tulus untuk menolong, gitu. Karena prinsip kami ayat yang tadi itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya kan. Jadi ada tantangannya di situ kalau kami ingin memberikan bantuan. Karena kami ditolak itu mungkin ada 3 kali ya, kami ditolak itu, tidak, bahkan yang sudah dibagi pun dikembalikan. Itu jadi ada kasus-kasus seperti itu. Ya itu yang menjadi kali. Terus Pak, kalau ketika kayak tadi tuh misal ditolak, terus bagaimana respon Bapak? Apakah sedikit kecewa atau? Iyalah, kami dengan tulus sebetulnya kan. Jadi ya akhirnya ya kita coba pindahkan ke tempat lain. Di tempat lain diterima, ada hiburan juga di situ.
Ya kadang-kadang inilah tantangan-tantangan yang memang perlu kita kikis ya. Jadi saya senang kalian anak-anak muda bisa belajar tentang apa artinya moderasi itu, supaya ya kalian adalah tokoh-tokoh intelektual ke depan, bisa memberikan wawasan yang lebih yang lebih moderat, yang lebih menyejukkan, yang lebih toleran. Karena siapa lagi yang akan menjaga rumah besar kita ini, Indonesia ini, kerukunan, kedamaian, kalau bukan kalian semuanya, gitu. Bagaimana cara mengedukasikan generasi muda tentang moderasi beragama agar mereka menjadi agen toleransi di tengah tantangan global ini? Saya sangat sependapat apa yang sudah dilakukan oleh UIN ya. Beberapa waktu yang lalu ada moderasi beragama, lalu mengundang sejumlah tokoh. Saya senang sekali. Tidak banyak kampus yang mau melakukan itu. Dan kalian anak-anak muda mau melakukan itu bagian penting sebetulnya. Jadi dialog tentang moderasi beragama itu menjadi sangat urgent sekarang ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena tahun 70-an di kampung kami ada masjid yang sangat besar, itu bisa menampung 600-700 orang. 90% yang bangun adalah orang Kristen. Yang bangun masjid itu orang Kristen. Tahun 92 saya membuat gereja, 95% tukangnya Muslim. 95% tukangnya adalah Muslim. Dari rumah yang 5 kali 15 meter itu hanya selesai dalam waktu 3 hari. Dindingnya pakai papan, belum ada lantainya masih tanah. Tapi betapa cepatnya ketika ada teman-teman yang lain yang ikut ambil bagian. Nah, ini saya sangat senang sekali kalau misalnya apa yang sudah kalian lakukan kemarin di UIN itu dipertajam lagi untuk membangun anak-anak muda. Kalau misalnya ada dialog interfaith, dialog antar iman, gitu, sehingga kita memiliki begini tau nilai kepercayaan, inti kepercayaan Kristen begini, inti kepercayaan Hindu begini, Muslim begini, sehingga kita memiliki wawasan jauh lebih luas. Oke, saya mau tanya dengan kalian, siapa yang di antara kalian yang punya teman Hindu 5 orang? Waktu SD tapi Waktu SD. Sekarang setelah kuliah Enggak komunikasi lagi. Siapa yang punya satu teman Hindu? Enggak ada. Teman Kristen? Enggak ada. Iya. Saya punya teman Muslim ratusan orang. Saya punya teman Hindu ratusan orang. Iya. Kami beberapa waktu yang lalu, waktu ada banjir Mataram, tempat kami saya dipakai untuk penampungan pengungsi, ada 59 orang, semuanya Muslim. Tapi itu rumah kami. Ini bukan masalah agama, tetapi ini masalah kemanusiaan. Dan itu yang perlu dibangun. Saya senang sekali, saya mendorong kalian, buatlah kegiatan yang besar, dialog interfaith, ya, antar iman. Kalian bisa mengetahui dan wawasan kalian akan jauh lebih terbuka. Dan itu yang sudah saya lakukan. Ya, saya ketemu dengan teman-teman Lapsdam. Saya tahu ya Lapsdam ya, itu yang NU punya itu. Ya, itu seperti anak cabangnya Gus Durian. Teman-teman Gus Durian saya kenal baik. Lapsdam apalagi, kami sering dialog bersama, kami makan bareng, kami ngopi bareng. Di ruangan sini sebelah itu Pak Apep udah beberapa kali. Kenal Pak Apep ya? Dari Fakultas Hukum. Ya. Kita tarbiyah. Oke, di tarbiyah ya. Pak Apep itu orang balai moderasi yang di pengelola balai moderasinya UIN gitu. Dan
kami dialog bersama-sama di sana. Ketemu dengan yang urusan untuk anak-anak, untuk perempuan, kami sangat-sangat menarik sekali. Begitu sih Mbak, pikiran saya untuk anak-anak muda. Saya pikir dimulai dari dunia kampus deh. Iya. Iya. Iya, silakan. Dari dunia kampus dimulai dari situ. Saya senang sekali. Dari yang kedua. Terus bagaimana menurut Side agama ini menyeimbangkan ajaran agama yang murni dengan budaya daerah agar moderat? Oke. Agama dan budaya seringkali sulit untuk dipisahkan. Iya kan? Sulit untuk dipisahkan. Nah, saya rasa bahwa dalam konteks ini kita tidak perlu membuang budaya. Karena di dalam budaya itu ada nilai-nilai yang bisa diakumulasi menjadi nilai-nilai spiritual. Ya, jadi saya pikir bahwa hal yang perlu untuk kita kembangkan adalah memelihara budaya. Tetapi jangan juga agama menjadi semakin eksklusif, lalu agama itu mendominasi budaya, lalu menyingkirkan budaya juga. Karena kita dilahirkan sudah dengan budaya kan, gitu loh. Saya jadi Kristen, mbaknya jadi Muslim, itu sudah dilahirkan dengan budaya itu, gitu loh. Jadi saya pikir, ayo kita gunakan budaya untuk memperkuat, ya, memperkuat keagamaan spiritual kita, seperti itu. Dan terakhir Bapak, jadi gimana pengalaman berharga Bapak, pengalaman berharga Bapak yang dapat Bapak ambil dari kehidupan Bapak selama bertahun-tahun beradaptasi dengan warga Muslim? Pengalaman berharga banyak sekali ya, tapi yang saya tahu adalah dalam beberapa kasus kami justru dibela oleh teman-teman Muslim. Ya, yang paling terbaru misalnya, kami ada tempat ibadah di Polres Lombok Barat, ya, di Polres Lombok Barat yang sampai sekarang belum bisa digunakan, dan teman-teman dari Muslim, Lakosdam, FKUB itu banyak menolong kami untuk bisa mari Mbak, mari, ya. Itu supaya bisa digunakan, termasuk tetangga di sini. Ya, termasuk tetangga di sini. Kami banyak dibantu dengan tetangga, banyak hal lah ya. Yang penting bagi saya adalah itu tadi, hubungan silaturahmi. Dengan hubungan silaturahmi yang baik, yang sehat, saling menghargai, itu siapa saja bisa menjadi penolong bagi kita. Keluarga saya ada di Lampung, saya tidak punya keluarga di sini. Kalau saya sakit, kalau saya ada seperti orang tua kami beberapa tahun yang lalu meninggal di sini, tetangga tanpa saya komando, mereka datang, pasang terpal, membantu masak dan lain sebagainya. Nah, saya pikir ini nilai-nilai yang memang perlu kita bangun. Ya, saya menikmati hubungan yang baik dengan teman-teman Muslim. Ya. Oke. Mungkin Ada yang lain. Dialog ya. Itu dialog, ketemu dengan sejumlah tokoh, ketemu dengan aparat, ketemu dengan pemerintah, mendialogkan itu. Tetapi kalau misalnya itu konfliknya sudah terjadi juga, biasanya tergantung konfliknya jenisnya apa. Ya, seperti yang kasus di Ganjar, ada konflik yang di Mareje, ya, yang beberapa rumah teman kita dari Buddha dibakar itu. Saya pergi ke sana dengan tim anak-anak pemuda gereja. Saya mobilisasi, carikan dananya untuk bikin acara trauma healing di situ. Kita bawa makanan dari sini, membawa peralatan untuk permainan. Karena biasanya kalau ada konflik, yang paling tersakiti sebetulnya anak-anak. Ya, anak-anak. Saya masih punya dokumennya itu waktu mereka menulis apa sikapmu
terhadap temanmu muslim setelah ada konflik ini. Saya sakit hati, Pak. Saya saya dendam dengan mereka. Nah, itu kan anak-anak ya, perasaan anak-anak. Dan ini tidak boleh dipupuk. Iya, sikap itu tidak boleh dipupuk, tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Lalu kita bikin acara trauma healing, bagaimana membangun kebersamaan. Lalu akhirnya kuesioner yang kedua, saya mengampuni. Itu setelah kita bikin kuesionernya. Di trauma healing itu penting untuk daerah-daerah konflik seperti itu, dan kami membawa beberapa peralatan yang menolong mereka untuk mengubah sikap seperti itu. Untuk anak muda, ya saya punya pesan bagi kalian semuanya. Ayo kita jaga toleransi kita. Ya, kita kan mengenal ada dua kata ya, toleransi dan moderasi. Ya, toleransi dan moderasi itu saya umpamakan seperti kalian-kalian yang cantik-cantik ini. Wajah yang cantik seperti ini kalau tidak ada rohnya, namanya apa? Ayo, Meli, dirimu cantik. Kalau tidak ada rohnya, disebut apa oleh teman-temanmu? Jasad. Jasad. Iya toh? Mayat, iya. Iya. Bayangkan, moderasi, toleransi itu adalah wadahnya. Tapi wadah ini tidak akan ada gunanya kalau tidak ada rohnya. Nah, siapa rohnya? Kalian, saya, Bu Helen, kita semua. Inilah yang harus menghidupkan itu. Iya kan? Jadi siapa yang harus menghidupi? Bukan orang lain, kalian. Indonesia Emas harus dimulai dari sekarang, dari tingkat kalian semuanya, ya, supaya betul-betul Indonesia Emas kalian akan nikmati dengan segala kejayaannya. Saya belum tahu apakah saya bisa menikmati masa itu atau tidak tahu. Tetapi ini yang sedang saya gaungkan di banyak tempat, di gereja kami, anak-anak muda kami. Saya suruh bergaulah dengan anak-anak muslim. Saya tanya seperti yang tadi saya tanyakan, berapa teman muslimmu? Berapa teman Hindumu? Mereka menyebutkan, oh saya punya teman dekat Pak. Kami sering makan bareng, kami sering ngopi bareng, kami main musik bareng. Iya, kami pergi ke kafe, cari uang di kafe dengan main musik. Saya punya teman-teman yang baik. Ya, kalian harus punya teman. Mulai belajar punya teman. Ya, mungkin betul lingkungan kita lingkungan muslim, tapi anak-anak setingkat anak-anak kuliahan itu pergaulannya kan sudah jauh sekali ya, sudah lebih luas lagi, berbeda dengan SMP. Saya itu punya anak satu, saya menikmati persekutuan yang paling dekat, mentok sampai kelas 2 SMA, mentok. Begitu kelas 3, dia punya teman yang sudah makin luas, selalu punya agenda. Kami ada diskusi, kami ada kerja kelompok, kami mau bikin drama, kami mau olahraga, dan teman muslimnya banyak sekali. Sampai hari ini komunitas anak saya muslim semua. Yang Hindu siapa? Nggak ada malah. Oh ada. Siapa? Siapa namanya? Evan, iya, hanya Evan, hanya satu saja. Padahal dia tinggal di Bali. Tapi komunitasnya naik gunung, diving dan lain sebagainya, semuanya muslim. Gitu. Karena memang saya harus tularkan itu sikap toleransi, kebersamaan. Mereka kalau dari Bali, anak-anak yang muslim dari Bali pergi ke sini, naik ke Gunung Rinjani, tidur di sini, kami masak semuanya. Kami perlakukan mereka seperti anak saya sendiri. Turun dari gunung, mereka capek, ayo kita pergi ke pantai, kita makan di pinggir pantai. Indah kan? Iya, gitu. Oh, kamu Islam, ini tidak cocok. Enggak, jangan begitu. Kodratnya dari Tuhan sendiri, memang saya jadi Kristen, kalian jadi Muslim,
itu kodrat ilahi. Tetapi ayat Alkitab berkata, kasihilah sesamamu manusia. Siapa saja yang masih disebut oleh manusia, kewajiban saya untuk mentaati ayat kitab suci. Ya, jadi saya pikir di Al-Quran juga ada ayat-ayat seperti itu kan, untuk membangun kebersamaan kita. Ayo anak-anak muda, bangun keberagaman, ya, dalam toleransi yang tinggi, yang jadilah anak-anak yang intelektualnya tinggi, tetapi juga perlu menjaga ukhuwah Islamiyahnya itu tidak spesifik hanya di sini saja, tapi ukhuwah Islamiyahnya itu perlu diperluas, saya rasa. Ya, begitu sih pesan saya untuk kalian. Junjung tinggilah Pancasila, junjung tinggilah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kalau bukan kalian siapa lagi? Saya takutnya itu kalau burung Garuda itu sudah cakarnya sudah capek, lalu Bhinneka Tunggal Ikanya dilepaskan. Itu yang saya takutkan. Tapi semoga Garuda cakar-cakarnya masih tetap memegang Bhinneka Tunggal Ika. Oke, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bapak.